Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Salam Mutamakin dan kedua anggota kelompok lainnya yaitu Muhammad Gesa Lantana dan Yoel Deni Amoranto akan memenuhi tugas manajemen resiko logistik untuk membuat resume dari film Deepwater Horizon. Untuk yang pertama yaitu identifikasi dan kategorikan resiko yang terjadi pada film Deepwater Horizon. Terdapat 4 resiko yang didapat. Yang pertama yaitu terjadi ledakan pada pipa pengeboran yang dikategorikan berdasarkan ketidakpastian perubahan waktu yaitu dinamis. Lalu yang kedua yaitu terjadi ledakan dan kebakaran di kilang minyak yaitu berdasarkan ketidakpastian perubahan waktu dinamis. Lalu yang ketiga yaitu permasalahan teridentifikasi tapi tidak ditanggulangi yaitu merupakan berdasarkan sifat yaitu spekulatif. Lalu yang terakhir yaitu permasalahan terjadi karena disebabkan oleh kesalahan pekerja, itu kategori resiko kemunculan yaitu internal. Lalu untuk soal nomor 2 yaitu kenapa risk event tersebut terjadi, yaitu adalah Deepwater Horizon adalah rig pengeboran minyak yang dimiliki oleh Transocean dan disewa oleh perusahaan minyak BP. Lokasinya terletak di prospek minyak Macondo, Ngarai, Mississippi. Pada 20 April 2010, gelombang gas alam meledak melalui inti beton yang baru saja dipasang untuk menutup sumur. Kejadian serupa ternyata pernah terjadi di rig pengobaran minyak milik BP pada September 2008, tepatnya di Laut Kaspia. Dilansir dari laman Britannica, kemungkinan besar ledakan disebabkan karena inti yang terbuat dari campuran beton dan menggunakan gas nitrogen terlalu lemah untuk menahan tekanan. Di sini saya Gesa akan menjelaskan tentang tindakan pencegahan dan akibat yang terjadi pada Deepwater Horizon tersebut. Untuk tindakan pencegahan yang sudah dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pengujian tekanan pada pipa penyumbat, mengevakuasi pekerja saat terjadi bencana, menutup pipa yang mengalami ledakan. Untuk tindakan yang tidak dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pengujian kekuatan semen. Untuk akibatnya, kejadian tersebut menyebabkan 11 kru tewas dan sisanya mengalami trauma pasca bencana. Untuk perkiraan minyak yang tumpah sebesar 42.000 galon per hari. Untuk puncaknya, pemerintah Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa minyak yang tumpah mencapai 2,5 juta galon lebih per hari. Kebocoran minyak dari Deepwater Horizon tidak hanya mencemari lautan saja, tetapi juga menghancurkan habitat dan ribuan spesies makhluk hidup lainnya. Tak hanya itu, 103 pekerja yang membersihkan minyak dan 35 warga sekitar mengalami masalah kesehatan akibat dari bencana kebocoran minyak ini. Oke, jadi berikutnya berdasarkan hasil analisis dari penyebab dan akibatnya, maka dari itu perusahaan BP, Transocean, dan Anadarko dinyatakan bersalah atas bencana ini. Jadi pada Desember 2010, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggugat BP, Transocean, dan Anadarko atas pelanggaran Undang-Undang Air Bersih dan Undang-Undang Polusi Minyak. Nah, putusannya adalah pada awal Maret 2012 BP diwajibkan dan setuju menyelesaikan gugatan yang membayar denda sebesar 7,8 miliar dolar AS. Kemudian pada Januari 2013, perusahaan Transocean harus membayar denda perdata sebesar 1 miliar dolar AS atas gugatan Undang-Undang Air Bersih. Dan kemudian perusahaan Transocean juga mengaku bersalah dan diwajibkan membayar denda hukuman yang berupa 400 juta dolar AS. Nah, mereka ketiga perusahaan itu dikasih tenggat waktu maksimal 2015. Jadi pada tahun 2015, baik perusahaan BP, Transocean, dan Anadarko itu diwajibkan melunasi semua hutang-hutangnya terhadap negara atas pelanggaran Undang-Undang Air Bersih dan Undang-Undang Perminyakan. Dan itu sudah diganti atau sudah ditebus hukumannya dengan membayar denda-denda yang diputuskan oleh Departemen Kehakiman tersebut. Ya, jadi tadi merupakan penjelasan dan analisa kami terhadap film Deepwater Horizon yang dipublikasikan pada tahun 2016. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.